Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam semangat. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar, melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Hari ini insya Allah Bapak akan menyampaikan tentang matematika, yaitu tentang bangun ruang. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua tentunya. Baik, kita mulai ya. Hari ini kita belajar tentang bangun ruang. Banyak benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang. Misalnya saja gedung, ruangan, ruang kelas misalnya. Kemudian kaleng bekas, bak mandi dan lain-lain. Kira-kira apa saja ciri-ciri dari bangunan tersebut? Mari kita pelajari bersama tentang ciri-ciri dari bangun ruang. Oke? Yang pertama kita coba pelajari tentang ciri-ciri bangun ruang ya. Bangun ruang memiliki sisi, yaitu daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang itu sendiri ya. Kemudian bangun ruang memiliki rusuk, yaitu garis pertemuan sisi pada bangun ruang. Kemudian yang ketiga, bangun ruang memiliki titik sudut, yaitu titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Kemudian yang keempat, semua bangun ruang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri bangun ruang dapat dilihat berdasarkan sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Itulah ciri-ciri bangun ruang. Nah, jadi sekarang kita coba pelajari ciri-ciri masing-masing bangun ruang. Ini kalau yang Bapak sampaikan ini adalah ciri-ciri bangun ruang secara umum. Nah, sekarang kita coba pelajari ciri-ciri bangun ruang secara khusus. Yang pertama, kita pelajari tentang ciri-ciri kubus. Oke, perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar sebuah kubus ya. Gambar sebuah kubus. Jadi, ciri-ciri kubus adalah yang pertama, memiliki 12 rusuk yang sama. Yang mana dinamakan rusuk? Nah, yang ini. Ini ya, yang bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan yang bagian belakangnya ya, kalau secara 3 dimensi akan terlihat, maka ada 12 rusuk. Rusuk itu bagian yang ini. Jelas anak-anak ya? Yang Bapak beri tanda. Nah, sekarang ciri-ciri yang kedua dari kubus adalah memiliki 8 titik sudut. 8 titik sudut. Oke. Titik sudut yang dinamakan titik sudut adalah yang ini. Oke. Ada 1, 2, 3, 4. Yang di bagian belakang 5, 6, 7, 8 titik sudut. Jelas ya? Jadi ciri-ciri kubus memiliki 8 titik sudut. Kemudian yang ketiga, memiliki 6 sisi yang luasnya sama. Ingat, kalau kubus sisinya pasti sama ya. Kalau tidak sama berarti bukan kubus ya. Nah, perhatikan, yang disebut dengan sisi adalah bagian yang ini. Ini disebut sisi. Oke? Ada 6 sisi. 1, 2, di belakangnya ada 2 lagi. Jadi 4 tambah bagian atas dan bagian bawah, maka ada 6 sisi. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri bangun ruang lain ya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri bangun ruang balok. Nah, perhatikan gambar di samping ini disebut dengan balok. Ingat, balok perbedaannya dengan kubus, dia memiliki sisi panjang dan lebar ya, sama seperti kalau kita menghitung bangun datar, yaitu persegi panjang. Namun kalau untuk balok dia memiliki ruang ya, jelas ya. Nah, sama seperti kubus tadi ya, ciri-ciri balok ya, ini Bapak salah tulis, bukan ciri-ciri kubus tapi ciri-ciri balok adalah yang pertama memiliki 12 rusuk ya, sama seperti kubus tadi ya. Nah, rusuknya yang bagian ini ya disebut dengan rusuk. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Nah, ini titik sudut ya.
bagian atas dan bawah, 4 di atas dan 4 di bawah. Dan yang ketiga memiliki 6 sisi. Nah, ini perbedaannya dengan kubus. Memiliki 6 sisi, di mana sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama besar. Contoh, bagian atas berhadapan dengan bagian bawah, maka sama ukuran daripada sisinya. Bagian samping berhadapan dengan samping bagian belakang ini ya. Jadi sama ukurannya. Nah, itu perbedaannya dengan kubus. Kalau kubus semua bagian harus sama ukurannya, tapi kalau balok tidak. Dia hanya sisi yang berhadapan yang ukurannya sama. Jelas ya? Kita lanjut. Ini bagian sisi ya, bagian sisi atas, sisi depan yang terlihat ya, sisi samping. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri prisma tegak segitiga. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar di samping. Nah, yang dinamakan dengan prisma ini banyak jenisnya. Tetapi yang membedakannya adalah hanya segi-seginya saja. Ada segitiga, segi 4 dan seterusnya. Ya, banyak jenis segi prisma ya. Tapi yang membedakannya adalah bagian perseginya ini, ya. Jadi ciri-ciri prisma tegak segitiga yang pertama memiliki 9 rusuk. Kita lihat ini rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 rusuk. Kemudian memiliki 6 titik sudut. Kita lihat titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik sudut. Ketiga, memiliki 5 sisi yang terdiri atas 3 sisi tegak, 1, 2, 3 bagian depan ya. Nah, 3 sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang, dan 2 sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup yang berbentuk segitiga dengan luas yang sama. Nah, ini disebut dengan sisi alas dan ini disebut dengan sisi tutup bagian atas ya. Jelas ya, ini ciri-ciri prisma tegak segitiga. Jangan lupa nanti ditulis di buku kalian ya, biar tidak lupa. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri 5 segi 4. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini disebut dengan limas. Ya. Pertama yang kita perlu ketahui, ciri-ciri prisma tegak segitiga adalah maksud Bapak prisma tegak segi 4 ya. Memiliki 8 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini prisma segi 4. Ini Bapak salah tulis lagi, bukan segitiga tapi segi 4. Kemudian memiliki 5 titik sudut. Kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini disebut dengan titik sudut pada limas ya. Kemudian yang ketiga, memiliki 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk persegi. Oke, itu adalah bagian dari limas segi 4. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri tabung. Perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah gambar sebuah tabung. Jadi ciri-ciri tabung adalah memiliki 2 rusuk yang sama panjang. Mana rusuknya yang ini? Oke, samping sini sampai sini ya. Ini disebut dengan rusuk pada tabung ya. Kemudian memiliki sisi alas dan sisi tutup. Yang mana disebut dengan sisi alas adalah yang bagian bawah ya, sisi alas, dan ini sisi tutup. Kemudian memiliki selimut tabung. Selimut tabung ini adalah yang mengelilingi dari tabung itu sendiri. Ya, itu ciri-ciri dari tabung. Kemudian tidak memiliki sudut. Nah, itu perbedaannya dengan bangun ruang yang lain ya. Nah, tidak memiliki sudut. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri kerucut. Nah, perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar kerucut ya.
Jadi ciri-ciri kerucut adalah memiliki satu rusuk lengkung, ini, ya. Ini melengkung, ya, atau melingkar. Kemudian memiliki satu titik pusat, ya, di atas, titik puncak, ya. Kemudian memiliki sisi lengkung yang disebut selimut kerucut. Nah, itu bagian yang mengelilingi daripada kerucut itu sendiri. Oke, kita lanjut. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Ini yang bawah. Itu sisi alas. Oke. Nah, yang terakhir, ciri-ciri bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusat. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah gambar bola dunia, ya. Kita lihat. Adapun ciri-cirinya adalah satu, hanya memiliki satu sisi. Bagian manapun tetap dia sisinya sama, maka disebut dengan satu sisi. Kemudian tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki titik sudut. Oke, jelas ya? Ini adalah ciri-ciri dari beberapa bangun ruang yang kita pelajari hari ini. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Untuk tugas-tugas nanti Bapak kirimkan melalui WA ya. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.